Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Logika dan Penelitian Ilmiah. Hari ini akan mempresentasikan mengenai laporan proposal penelitian mengenai pengaruh kesenjangan digital antara infrastruktur dan aksesibilitas dalam ekonomi digital di Indonesia. Baik, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Akil Azididia. Izin untuk membacakan materi ini. Jadi untuk latar belakangnya itu perkembangan ekonomi digital di Indonesia itu udah ngebuka peluang besar dalam menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan efisiensi serta mempercepat distribusi informasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, sektor ekonomi digital menjadi salah satu sektor yang semakin dominan dalam perekonomian Indonesia. Namun meskipun Indonesia ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang di era digital ini, jadi ada kesenjangan yang signifikan nih antara berbagai wilayah dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas digital. Nah, kesenjangan ini mencakup perbedaan dalam penyediaan infrastruktur TIK, akses internet, serta kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi digital. Boleh di next. Jadi untuk rumusan masalahnya ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh kesenjangan infrastruktur digital terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital di Indonesia. Terus ada sejauh mana tingkat aksesibilitas digital mempengaruhi kemampuan UMKM dalam memanfaatkan platform ekonomi digital di berbagai wilayah. Dan next, masih ada lagi nih 3 sama 4. Bagaimana interaksi antara kesenjangan infrastruktur dan aksesibilitas digital mempengaruhi volume transaksi ekonomi digital di Indonesia. Apa dampak nomor 4 ada dampak kesenjangan digital apa dampak kesenjangan digital terhadap distribusi manfaat ekonomi digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Next. Nah, yang terakhir itu ada bagaimana pengaruh kesenjangan digital terhadap tingkat inklusi keuangan digital di berbagai wilayah Indonesia. Oke, dilanjut dengan tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai pengaruh kesenjangan digital antara infrastruktur dan aksesibilitas terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Nah, secara spesifik, penelitian ini tuh berupaya untuk mengidentifikasi nih sejauh mana ketimbangan dalam distribusi dan kualitas infrastruktur digital seperti jaringan internet, pusat data, dan teknologi pendukung lainnya. Dan apakah ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan digital? Dan penelitian ini juga mengevaluasi tentang bagaimana dimensi aksesibilitas termasuk disparitas geografi antara daerah perkotaan dan pedesaan, kesenjangan demografi berdasarkan usia dan tingkat pendidikan, serta kendala ekonomi yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Nah, untuk manfaat penelitian ini adalah kita bisa memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami dampak kesenjangan digital terhadap ekonomi digital di Indonesia. Dari segi teoritis, ini dapat memperkaya literatur akademik terkait kesenjangan digital, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Dengan mengaji hubungan antara infrastruktur digital dan aksesibilitas, penelitian ini juga memberikan landasan empiris bagi pengembangan teori yang lebih holistik tentang peran kesenjangan digital dalam mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi isu serupa dalam skala regional maupun global. Nah, selain itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan bagi kita sebagai masyarakat yang menggunakan teknologi digital dan pemerintah selaku regulator atau yang mengembangkan teknologi digital untuk eh, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Boleh dilanjutkan? Oke, sekarang dilanjut. Nama saya Adi Pradipta.
dengan NIM 17106230833. Kali ini saya akan menjelaskan landasan teori dari min research yang kami lakukan. Terus yang pertama itu ada ekonomi digital. Eh, Ekonomi digital itu merupakan sistem perekonomian yang menggunakan teknologi digital sebagai fungsi utama dalam melakukan proses transaksi elektronik yang menggunakan jaringan. Digital ekonomi merupakan sebuah sosiopolitik dengan sistem ekonomi yang memiliki karakteristik dalam bagian ruang intelijen yang meliputi informasi, instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Menurut artikel The Digital Economy, a New Growth Engine for Emerging Markets, terdapat tiga elemen dasar yang membentuk ekonomi digital di dalam pasar yang berkembang, yaitu salah satunya di antara tiga tersebut adalah akses internet. Hal ini merupakan hal yang paling dasar yang menjadi landasan aktivitas ekonomi digital, menjadi penghubung antara pebisnis, pemerintah, dan masyarakat. Sistem ini digunakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan digital yang terintegrasi. Yang kedua, dari landasan teori mini research ini ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan dalam akses dan penggunaan teknologi informasi antara individu atau kelompok yang berbeda. Di Indonesia, kesenjangan ini seringkali terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan SDM pada tahun 2016, meskipun penetrasi internet meningkat, masih terdapat banyak wilayah di Indonesia yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Kesenjangan ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perkembangan ekonomi yang di mana masyarakat itu di daerah ini dengan akses terbatas tidak dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital. Yang ketiga ada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi fondasi penting bagi komunikasi modern, bisnis digital, layanan publik, dan akses informasi yang cepat dan luas. Dengan adanya infrastruktur TIK yang memadai, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dan informasi digital, mendukung produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, industri, dan pemerintahan. Dalam konteks ekonomi digital, infrastruktur TIK berperan penting dalam meningkatkan konektivitas, inklusi digital, dan mempercepat adopsi teknologi digital yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Terus yang keempat, ada aksesibilitas dalam ekonomi digital. Kemampuan individu, kelompok, atau masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan berbagai layanan produk dan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi berbasis digital ini mencakup akses terhadap infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi seperti internet, perangkat elektronik, misalnya smartphone dan komputer, serta layanan digital yang mencakup e-commerce, perbankan digital, pendidikan online, layanan kesehatan digital, dan berbagai platform yang memfasilitasi interaksi dan transaksi ekonomi secara digital. Yang terakhir ada implikasi kebijakan. Eh, Selain infrastruktur dan pelatihan, perlu adanya dukungan kebijakan yang mengurangi biaya akses internet bagi masyarakat di wilayah terpencil dan pedesaan. Menurut Wahyudi et al. Pada tahun 2021, subsidi untuk subsidi untuk akses internet di wilayah ini akan membantu mengurangi kesenjangan digital dan memperkuat akses informasi serta layanan publik yang penting. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Haryanto tahun 2022, kemitraan ini memungkinkan adanya inovasi yang adaptif dan cepat dalam merespon kebutuhan digital masyarakat yang beragam, terutama di era digitalisasi yang pesat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fazai Batul Haki dengan NIM 1710623056. Nah, di bab 3 metode penelitian ini, yang pertama itu ada desain penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional. Nah, desain ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara variabel independen yaitu infrastruktur digital dan aksesibilitas teknologi dengan variabel dependen yaitu partisipasi dalam ekonomi digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan antara wilayah yang memiliki infrastruktur digital yang lebih maju dengan wilayah yang sudah tertinggal, serta dampaknya terhadap keterlibatan masyarakat dalam ekonomi digital seperti penggunaan e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya. Dengan menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang jelas mengenai pengaruh kesenjangan digital terhadap partisipasi ekonomi digital di Indonesia. Yang kedua, dalam metode penelitian ini ada teknik pengumpulan data. Peneliti atau kami akan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait infrastruktur digital, aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi, serta partisipasi dalam ekonomi digital. Kuesioner ini akan disebarkan secara online melalui platform seperti Google Form kepada masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital baik di kota besar maupun di daerah yang lebih terpencil atau tertinggal. Pertanyaan akan mencakup sejauh mana responden mengakses teknologi digital seperti internet dan perangkat, kualitas dan ketersediaan infrastruktur digital di tempat tinggal mereka, serta sejauh mana mereka terlibat dalam layanan e-commerce, fintech, atau layanan berbasis digital lainnya. Data yang diperoleh akan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi ekonomi digital yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Lalu, yang ketiga ada teknik analisis data. Dalam teknik analisis data itu memiliki 4. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data akan dilakukan melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel-variabel seperti infrastruktur digital, aksesibilitas TIK, dan juga partisipasi dalam ekonomi digital. Skala Likert 1-5 akan digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksepakatan responden terhadap berbagai pernyataan yang terkait dengan ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas TIK, serta frekuensi dan jenis layanan digital yang mereka lakukan. Lalu yang kedua ada reduksi data. Tahap reduksi data dilakukan untuk menyaring data yang tidak lengkap atau kurang relevan. Data yang tidak memenuhi kriteria kelengkapan atau validitas akan dihapus dari analisis. Proses analisis deskriptif seperti penghitungan rata-rata, distribusi frekuensi, dan analisis distribusi akan digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang variabel yang diteliti. Selain itu, analisis faktor akan digunakan untuk identifikasi faktor utama yang berhubungan dengan infrastruktur digital dan partisipasi ekonomi digital. Nah, dengan cara ini, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan variabel yang kompleks menjadi faktor yang lebih mudah dianalisis. Lalu selanjutnya ada display data. Hasil dari tahap reduksi data yang tadi sudah dibuat akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan pembaca untuk membaca dan menginterpretasikan hasil dari reduksi data. Grafik batang dan diagram lingkaran akan digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dan rata-rata dari variabel yang diteliti, seperti tingkat aksesibilitas TIK dan partisipasi dalam ekonomi digital. Selain itu, kita juga akan menggunakan matriks korelasi untuk menampilkan hubungan antar variabel, seperti hubungan antara infrastruktur digital dengan partisipasi dalam ekonomi digital. Display data atau visualisasi ini bertujuan untuk memperjelas pola atau tren dalam data yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang lebih baik dan memberikan saran kebijakan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dibuat, kesimpulan akan membuat kesimpulan mengenai pengaruh infrastruktur digital dan aksesibilitas TIK terhadap partisipasi dalam ekonomi digital. Peneliti akan menyimpulkan variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi dalam ekonomi digital dan bagaimana kesenjangan antara daerah dengan akses yang lebih baik dan yang lebih terbatas memengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan digital.
Nah, implikasi dari hasil penelitian ini akan diuraikan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan perusahaan penyedia layanan digital untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan aksesibilitas di daerah yang kurang terlayani atau terpencil, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih inklusif. Baik, segitu saja presentasi proposal mini research kita hari ini. Kurang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.